Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Dalu Fatimah, kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang uang dan fungsinya. Untuk definisi uang, yaitu benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi uang itu sebagai alat transaksi atau alat tukar. Untuk jenis-jenis uang menurut bahan pembuatan, seperti halnya uang logam. Uang logam itu terbuat yang seperti 500, 200, 100 yang bisa terbuat dari aluminium, stainless, dan kuningan. Untuk uang kertas itu uang seperti uang 1000-an, 2000-an, 100 ribuan, dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, seperti uang kertas, uang yang kita pegang atau tampak, seperti uang 200.000, 100.000. Nah, kalau untuk uang giral itu uang yang tidak tampak, yaitu berupa cek atau berada di ATM seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menurut nilai jenis-jenis uang, yaitu uang penuh. Intinya nilai dengan bahannya itu sama, seperti halnya uang dirham yang terbuat dari emas. Nilainya itu harus sama. Itu. Lah kalau uang tanda itu biasanya berbentuk kertas, sedangkan uang penuh itu biasanya berbentuk logam. Kalau uang tanda ini apabila kan berbentuk kertas, apabila sobek jadi uang tersebut itu tidak ada nilainya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar. Jadi uang itu sebagai alat transaksi atau alat tukar. Untuk yang selanjutnya itu sebagai alat satuan hitung, seperti halnya saya membeli rumah seharga 100 juta. Lah, harga uang 100 juta itu termasuk satuan hitung, seperti itu. Menghitung kekayaan, sama halnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu alat penyimpan nilai. Seperti tadi, mempunyai rumah seharga 100.000. Seharga 100 juta. Lah, rumah tadi itu dijual. Lah, uangnya tadi itu sebagai penyimpan nilai, seperti itu. Untuk yang selanjutnya seperti fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Jadi kalau membeli mobil itu bayarnya dengan uang, maka itu bisa sah. Untuk yang selanjutnya itu uang sebagai alat pembayaran utang. Jadi apabila kita mempunyai utang, maka kita harus membayar dengan uang. Uang itu juga sebagai alat penimbun kekayaan. Jadi kita kalau mempunyai uang, jika kita menjual rumah, mobil, lah akan mendapatkan uang. Lah uang itu kita simpan atau kita tabung. Nah, itu termasuk penimbun kekayaan. Untuk yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seperti halnya kita mempunyai rumah, tapi rumahnya tadi itu ada di daerah Probolinggo, seperti itu. Lah kita itu inginnya rumah itu dipindah. Lah berarti rumah yang di Probolinggo itu dijual dulu, lalu mendapatkan uang, baru kita membeli rumah di daerah Lumajang, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, semua orang di sini itu pasti mempunyai uang, dan uang itu sendiri pasti digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Lah itu termasuk juga dalam pendorong kegiatan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu sebagai alat tukar. Lah sama dengan halnya tadi, sebagai alat transaksi atau alat tukar. Untuk yaitu selanjutnya sebagai alat hitung, sama dengan contoh yang tadi. Kalau apabila kita mempunyai tanah seharga 100 miliar, maka 100 juta itu termasuk hitungan satuan kita atau menghitung kekayaan kita, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu sebagai alat penyimpan kekayaan. Sekian dari tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.